Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erham dengan NIM C01222367, kelas Manajemen G Fakultas Ekonomi. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas wawasan sosial budaya dengan dosen pengampu Hikmawati SPT MSI dengan judul materi Globalisasi Budaya. Globalisasi budaya juga dapat diartikan sebagai proses di mana semua penduduk di dunia ini bisa saling terhubung, bertukar segala sesuatu tanpa terkait batas wilayah dan kebangsaan atau sebuah proses mendunia. Faktor terjadinya globalisasi. Yang pertama, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang berperan penting dalam memudahkan interaksi manusia dimanapun dan kapanpun berada. Yang kedua, adanya kerukunan antara negara yang bisa memungkinkan terjadinya kerjasama antara negara baik dalam hal ekonomi, politik, maupun budaya. Yang ketiga, berkembangnya teknologi transportasi yang memudahkan akses transportasi dan ekspedisi antar negara. Contoh globalisasi dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, banyak produk asing yang beredar di Indonesia melalui dari busana, alat elektronik, hingga makanan. Yang kedua, banyak pasar swalayan atau supermarket yang menggantikan pasar tradisional. Yang ketiga, pergantian tenaga manusia dengan tenaga mesin. Misalnya, buruh-buruh pabrik telah digantikan oleh mesin-mesin yang lebih efisien. Yang keempat, jual beli online terus berkembang sehingga jual beli tidak hanya dilakukan di pasar. Yang kelima, meningkatnya penggunaan gadget karena gadget mampu menawarkan berbagai fitur yang membuat segala hal lebih efektif dan efisien. Yang keenam, teknologi terbaru bisa diakses semua seperti video call, email, dan sosial media, bukan lagi hal asing bagi masyarakat. Yang ketujuh, banyak tenaga ahli dalam dunia kerja Indonesia. Yang kedelapan, terjadi pertukaran budaya internasional seperti K-pop dan budaya hip-hop dari barat. Yang kesembilan, peran wanita yang mulai sejajar dengan pria sehingga wanita bisa bekerja di setiap bidang yang dikerjakan oleh pria. Yang kesepuluh, persebaran informasi yang sangat cepat sehingga banyak hal kecil yang bisa merajalela atau viral di dunia maya. Yang ke-11, dibentuknya Perserikatan Bangsa-Bangsa yang menjadi wadah yang memungkinkan proses globalisasi berjalan lancar. Yang ke-12, pemerintah lebih terbuka dan demokratis melalui dari pemerintah desa hingga pemerintahan pusat. Yang ke-13, masuknya ideologi-ideologi asing sehingga kita harus berperang teguh pada Pancasila. Yang ke-14, banyaknya bahasa asing yang dipelajari di Indonesia seperti bahasa Mandarin, Jepang, Prancis, Jerman, Arab, dan Rusia. Selanjutnya, dampak positif globalisasi. Yang pertama, meningkatkan etos kerja yang tinggi, suka bekerja keras, disiplin, mempunyai jiwa kemandirian dan rasional. Yang kedua, menyebabkan kehidupan sosial ekonomi lebih produktif, efektif, dan efisien sehingga membuat produksi dalam negeri mampu bersaing di pasar internasional. Yang ketiga, tingkat kehidupan yang lebih baik. Yang keempat, dapat memperoleh lebih banyak modal dan teknologi yang lebih baik. Yang kelima, meluaskan pasar untuk produk dalam negeri. Yang keenam, kemajuan di bidang teknologi, komunikasi, informasi, dan transportasi yang memudahkan kehidupan manusia. Yang ketujuh, mobilitas yang tinggi. Yang kedelapan, informasi dan ilmu pengetahuan menjadi mudah didapat. Yang kesembilan, berkembangnya industri pariwisata yang mampu menambah devisa. Yang ke-10, meningkatkan pembangunan. Selanjutnya, dampak negatif globalisasi. Yang pertama,
Masuknya nilai-nilai bangsa barat yang banyak ditiru oleh masyarakat. Yang kedua, lunturnya semangat gotong royong, solidaritas, kepedulian, dan kesetiakawanan sosial. Yang ketiga, maraknya penyelundupan barang ke Indonesia. Yang keempat, kondisi industri dalam negeri sulit berkembang karena serangan perusahaan asing. Yang kelima, terjadinya kerusakan lingkungan dan polusi limbah industri. Yang keenam, orang menjadi lebih individualis. Yang ketujuh, adanya sikap lebih mementingkan kehidupan duniawi dan mengabaikan nilai-nilai moral atau agama. Yang kedelapan, timbulnya sikap bergaya hidup mewah. 9. Munculnya sikap konsumtif atau boros. Yang ke-10, munculnya anggapan bahwa status seseorang di dalam masyarakat hanya diukur berdasarkan kekayaan. Yang ke-11, mudahnya terpengaruh oleh hal yang tidak sesuai dengan kebiasaan atau kebudayaan suatu negara. Yang terakhir, kesimpulan. Globalisasi memberikan banyak dampak positif dan negatif bagi kehidupan manusia. Sehingga manusia yang disiplin, kita harus memikirkan dampak globalisasi ke depannya untuk masa depan kita. Dan kita juga harus bisa memilih dampak yang harus dibuang dan dampak yang harus diambil dari globalisasi itu. Itulah tadi materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.